Pernah nggak kamu merasa sudah kerja keras, tapi rasanya kok tetap susah kaya? Duit habis entah kemana, tabungan nggak naik-naik, dan masa depan terasa berat banget. Kalau iya, mungkin tanpa sadar kamu sedang melakukan kesalahan finansial yang diam-diam bikin miskin. Jang menarik materi ini bukan dari seminar motivasi murah, tapi terinspirasi dari kelas finansial top universities di Amerika seperti Harvard dan Wharton. Tapi hari ini kita bahas dengan bahasa yang sederhana, biar kamu bisa langsung paham tanpa harus bayar ratusan juta. Di kelas ekonomi kelas dunia, ada satu prinsip yang selalu mereka tekankan. Kaya bukan hanya soal berapa banyak kamu hasilkan, tapi berapa banyak yang bisa kamu simpan dan kelola dengan benar. Artinya, yang bikin orang gagal bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Dan lebih parahnya lagi, kesalahan finansial itu tidak selalu terlihat. Justru yang paling berbahaya adalah yang pelan-pelan menggerogoti kekayaan kita tanpa kita sadari. Kesalahan pertama adalah menganggap uang hanya sebagai alat konsumsi, bukan alat produksi. Di banyak negara berkembang, mindsetnya sederhana. Punya uang, ya dipakai. Tapi di kampus-kampus elit, hal pertama yang diajarkan adalah uang bukan untuk dihabiskan, tapi untuk menciptakan uang baru. Inilah yang membedakan mindset kaya dan mindset bertahan hidup. Orang kaya mengatur uang seperti mesin, bukan seperti dompet. Kesalahan kedua adalah meremehkan kekuatan bunga majemuk. Di Harvard, mereka mengajarkan satu rumus sederhana. Waktu tambah konsistensi sama dengan kekayaan. Tapi kebanyakan orang terlambat mulai nabung atau investasi. Bukan karena miskin, tapi karena merasa nanti saja. Ironisnya, mereka lupa bahwa semakin banyak waktu yang hilang, semakin mahal harga masa depan mereka. Kesalahan ketiga, dan ini paling sering dilakukan, belajar keuangan dari orang yang salah. Banyak orang belajar uang dari keluarga, teman nongkrong, bahkan media sosial, yang nggak punya latar belakang finansial. Ini seperti belajar operasi bedah dari tukang pijat. Di kelas global, mereka belajar keuangan dari data, dari riset, dari behavioral economics, bukan opini dan mitos. Kesalahan keempat yang paling sering terjadi adalah menyamakan pendapatan dengan kesuksesan finansial. Banyak orang berpikir, kalau gaji gue naik, hidup gue pasti aman. Padahal kenyataannya, makin besar gaji, makin besar gaya hidup. Ini disebut lifestyle inflation, dan ini pembunuh paling senyap dalam perjalanan finansial. Di kelas Harvard, mereka bahkan bikin studi. Banyak orang berpenghasilan tinggi tetap miskin, bukan karena kurang uang, tapi karena selalu menghabiskannya. Kesalahan kelima adalah tidak memahami risiko. Di kampus kelas dunia, setiap orang diajarkan bahwa uang itu bukan hanya soal bertambah, tapi soal bertahan dari kerugian. Banyak orang suka ikat-ikatan investasi tanpa paham apa yang mereka beli. Mereka hanya lihat keuntungan. Tanpa sadar, risiko bisa bikin bangkrut dalam hitungan hari. Orang pintar bukan yang paling banyak untung, tapi yang paling sedikit kalah. Kesalahan keenam adalah tidak menghitung biaya tak terlihat, termasuk waktu. Dalam ekonomi tingkat atas, waktu dihitung sebagai aset produktif. Tapi banyak orang membuang waktu untuk hal-hal yang tidak menambah nilai, entah itu scroll sosial media, nongkrong tanpa arah, atau kerja lembur tanpa strategi. Waktu adalah mata uang yang lebih mahal dari uang. Saat kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan peluang. Kesalahan terakhir, dan mungkin paling fatal, adalah tidak punya rencana finansial jangka panjang. Di Harvard, mahasiswa bisnis disuruh menyusun rencana keuangan 10 tahun ke depan. Sementara banyak orang di dunia nyata bahkan tidak tahu berapa uang yang mereka butuhkan untuk hidup aman. Tanpa arah, uang bukan jadi alat, dia jadi asap yang hilang pelan-pelan. Dan inilah hal yang jarang disadari. Semua kesalahan ini bukan soal kecerdasan, tapi soal kebiasaan. Orang pintar pun bisa miskin kalau mereka menjalani hidup tanpa strategi. Sebaliknya, orang biasa bisa pelan-pelan kaya kalau mengikuti prinsip yang benar. Karena finansial bukan tentang cepat kaya, tapi tentang membangun pondasi yang kuat, stabil, dan bertahan. Sekarang, bayangkan kalau kamu berhenti melakukan kesalahan-kesalahan ini. Kamu mulai melihat uang sebagai alat untuk membangun kekayaan, bukan sekadar membeli kenyamanan. Kamu belajar dari data, bukan gosip. Kamu investasi, bukan karena FOMO, tapi karena paham. Kamu mulai mengatur gaya hidup di bawah penghasilan. Kamu menghitung waktu sebagai aset. Dan
Kamu punya peta finansial yang jelas. Itulah yang membedakan orang yang kaya selamanya dan orang yang hanya kelihatan kaya sesaat. Kalau narasi ini membuka mata kamu, itu tanda kamu sudah siap masuk ke level finansial berikutnya. Level di mana kamu nggak hanya kerja buat uang, tapi uang mulai kerja buat kamu. Subscribe sekarang. Di channel ini, kita bahas literasi finansial yang jarang diajarkan di sekolah, apalagi di tongkrongan, tapi diajarkan di universitas terbaik dunia. Karena masa depan kamu bukan ditentukan nasib, tapi strategi.